Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, pada video kali ini kita akan membahas contoh soal PPPK atau P3K guru ya tentang sosiokultural. Ya, sebelum lanjut pada video ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Terima kasih. Ya, kita lanjut pada pembahasan soal. Contoh soal nomor 1. Mengembangkan potensi efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan, dan mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh dignity merupakan titik-titik dari pendidikan karakter. A. Tujuan. B. Fungsi. C. Asas. D. Prinsip. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Tujuan. Contoh soal nomor 2. Nilai-nilai atau perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan disebut A. Moral. B. Perilaku. C. Etika. D. Norma. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Etika. Contoh soal nomor 3. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah A. Menghapus segala perbedaan. B. Memandang rendah suku atau budaya bangsa lain. C. Memandang budaya sendiri sebagai budaya yang paling baik. D. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Contoh soal nomor 4. Salah satu fungsi keanekaragaman suku bangsa dalam pembentukan budaya nasional adalah A. Menolak setiap unsur kebudayaan lain. B. Merubah total kebudayaan yang ada dengan budaya yang baru. C. Mengambil kebudayaan yang ada dengan kebudayaan yang baru. D. Dapat memperkaya kehidupan bangsa. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Dapat memperkaya kehidupan bangsa. Contoh soal nomor 5. Masyarakat Indonesia bersifat majemuk, terdiri berbagai suku bangsa, adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Dalam perbedaan tersebut, proses hubungan kerjasama membentuk kesatuan yang harmonis. Berdasarkan hal itu dapat diketahui tentang adanya proses A. Integrasi. B. Kristalisasi. C. Persaingan. D. Disintegrasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Integrasi. Contoh soal nomor 6. Tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama pada masyarakat multikultural adalah A. Saling menghormati sesama umat beragama. B. Kebebasan memilih agama yang diyakini. C. Berdoa menurut keyakinan. D. Merayakan hari besar agama. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saling menghormati sesama umat beragama. Contoh soal nomor 7. Berikut ini adalah manfaat gotong royong, kecuali A. Mempererat rasa persaudaraan pada satu lingkungan masyarakat. B. Memperkuat silaturahim bersamaan dan kesamaan. C. Fokus mewujudkan kesejahteraan di bidang ekonomi dalam masyarakat. D. Memperingan, mempermudah, mempercepat suatu pekerjaan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Fokus mewujudkan kesejahteraan di bidang ekonomi dalam masyarakat. Contoh soal nomor 8. Di bawah ini yang bukan merupakan gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial adalah A. Adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti persamaan tujuan, cara melakukan sesuatu. B. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan.
C. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. D. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti persamaan tujuan, cara melakukan sesuatu. Contoh soal nomor 9. Berikut ini yang bukan menjadi faktor penyebab terjadinya keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Letak strategis wilayah Indonesia di persimpangan jalan dunia. B. Indonesia bekas negara terjajah. C. Kondisi negara kepulauan. D. Perbedaan kondisi alam. Jawaban yang paling tepat adalah B. Indonesia bekas negara terjajah. Contoh soal nomor 10. Salah satu gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial dalam masyarakat yaitu menguatnya etnosentrisme kelompok. Artinya adalah A. Proses yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat. B. Perasaan suatu kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat. C. Anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. D. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Perasaan suatu kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat.